Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Juni 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe kalau belum subscribe, hidupkan lonceng, dan juga di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian pada hari ini. Oke, kemarin marketnya turun ya ke area 3315. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang ambil posisi buy di 3315, selamat juga, kalian sudah mendapatkan area entry yang lumayan bagus juga. Ya. Untuk update dari fundamental, sementara ini tidak ada berita apapun sih yang wow banget ya. Tidak ada berita yang wow banget untuk hari ini. Lebih tepatnya kemarin juga tidak ada. Untuk kemarin data dari new home sales ternyata merah, dan untuk dan kemudian dari testimoni Jerome Powell, beliau masih tidak tidak memberikan statement yang clear bahwa akan ada potong suku bunga ataupun gimana. Mereka masih wait and see lah intinya ya. Mereka masih wait and see, jadi tidak ada yang terlalu dikhawatirkan. Untuk nanti malam kita akan ada berita yang namanya final GDP di kuartal pertama ya. Berarti sekarang bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kayaknya kuartal kedua sih seharusnya ya. Nanti malam seharusnya ini adalah kuartal kedua GDP-nya. Final GDP mana dia ya? GDP Price Index final, GDP Growth Rate final kuartal ke-1 ya. Ini berarti ini kuartal pertama. Oh, final ya. Final kuartal pertama kita akan lihat apakah 0,2 atau enggak. Karena kalau dilihat terakhir ini kan datanya adalah kuartal pertama itu minus 0,2. Dan nanti itu adalah ya tetap konsensusnya lah minus 0,2. Jadi di tahun 2025 awal ini berarti GDP growth rate final kuartal 1 adalah di minus 0,2. Berarti dari tingkat pertumbuhan ekonomi saya rasa tidak terlalu bagus ya. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya durable goods order dan core durable goods order. Untuk durable goods order sendiri diperkirakan adalah naik dari minus 63%, jauh ya durable goods-nya ataupun barang tahan lama, menjadi 8,6. Ini lumayan nih jauhnya nih ya, hampir 10. Kemudian core durable goods-nya itu flat, tidak terlalu besar, dari 0,2 ke 0,1. Pending home sales nanti lumayan naik dari minus 6,3 ke 0,2. Nanti malam kita ada speak lagi nggak, siapa tahu kan. Oh ya, tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan flat dari 245 ke 244. Jadi itu tidak membawa pengaruh besar. Untuk nanti malam member FOMC yang speak ada The Fed Daily, ada Barkin, ada Hamak lagi. Kemudian nanti pagi ada Bar juga lagi satu, sisanya nggak ada sih. Ya, jadi seperti itu. Untuk agenda dari Trump sih nggak ada ya. Agenda dari Trump nggak ada. Jadi saya rasa ini berita nanti malam ya kita bisa ambil sedikit lah hikmahnya ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Jujur ya, ini XAUUSD amburadul sekali sih pergerakannya ya. Gimana ya? Ada sedikit, inilah yang saya bilang, korelasi yang tidak terlalu jalan ya. Kalau dibilang sebagai XAUUSD itu naik ketika USD-nya turun, maka seharusnya ini kan naiknya kencang ya kan. Beda halnya dengan major pair. Karena kalau rata-rata kalian melihat major pair itu sudah masuk ke dalam teritori high tahun 2022 ya. 2022 atau tahun 2023 saya lupa. Ini gold stagnan. Karena sekali lagi gold ini masih dipandang sebagai aset safe haven dan bukan counter dari USD. Karena kalau kalian lihat USD itu drop loh ya. Ini kalian bandingkan candle H1 dari gold dengan H1 dari indeks dolar. Ini dari jam 9 malam ya. Dari jam 8 ini kan USD-nya drop ya kan, jam 9 jam 10.
Tapi di sini naiknya untuk di XAU dari 1 jam setelahnya ya kan. Naik dia kencang memang. Cuma kalau kalian lihat indeks dolar ini dropnya parah. Ya, drop. Sampai di 97 nih. Tapi kemudian XAU-nya ya dari 3315 mentok sampai 3335. 200 pip aja naiknya. Barusan mentok itu sampai 3340. Nah, ini jujur sih ya, ini sedikit susah ini XAU USD mau diapain ini, mau di seperti apa gitu kan. Cuman apakah di sini worth it untuk di buy sementara masih ya. Karena sekali lagi ya, untuk harapannya adalah retest sampai 44 ini nanggung sih ya. Ini literally nanggung banget nih. Udah masuk ke teritori 40 sampai 45 kemudian reject. Nah, ini kedepannya sampai 44 45 saya nggak tahu deh. Ya, jadi untuk analisa hari ini sekaligus nanti saya kasih juga untuk di hari Jumat ya. Karena hari Jumat itu libur, jadi besok kita ada data dari Core PCE Price Index. Dari PCE Price Index diperkirakan akan flat, sedangkan dari personal income diperkirakan akan turun dari 0,8 ke 0,3, berarti itu jelek. Kemudian dari 0,2 ke 0,1 itu turun. Jadi misalnya kalau personal income dan personal spending turun, maka kemungkinan data inflasi bisa aja turun. Berarti apa yang diberikan ataupun yang dikatakan oleh Trump masalah inflasi itu sebenarnya tidak terlalu berdampak. Ya sementara ini sih nggak ada ya kan. Sementara ini nggak ada. Cuman sekali lagi yang saya katakan ya, kita sudah mendekati deadline dari reciprocal tariff dan juga deadline dari pemotongan pajak di Amerika ya. Untuk masalah tax bill ya ataupun peraturan pajak di Amerika itu deadline-nya adalah minggu depan tanggal 4 ya, yang dimana itu adalah sekaligus hari kemerdekaan di Amerika. Kemudian deadline reciprocal tarif adalah tanggal 9 Juli hari Rabu. Makanya di sini kalau kalian misalnya ngelihat market itu happy gerak, ini sebenarnya enggak sih ya. Semoga sih ya, harapan saya cuma satu. Ini marketnya semoga nanti clear di bulan Juli ya. Apakah dia mau naik atau enggak, kita lihatlah ya. Oke, sekarang kita analisa time frame besar ya, sekaligus weekly. Nah, seandainya dari weekly, oke, kalau bisa weekly nanti penutupan adalah wajib di atas resisten ini. Wajib di atas resisten itu atau minimal adalah tutup di sini. Berarti minimal kalau bisa tutup di atas 3330 atau enggak minimal banget di 3325. Di atas itu ya kan 3325. Paling bagus sebenarnya di atas di 3355. Di atas itu close-nya weekly ya, berarti otomatis kita bisa lanjut melihat kenaikan. Kalau semisalnya close-nya di bawah 3355 dan pas juga di 3325, wah itu berat. Karena kemungkinan marketnya bisa masuk lagi ke dalam zona ranging yang ada di sini. Kalau sudah masuk ke dalam zona ranging kayak begini, jujur kalian lihat dari segi weekly ini susah banget ngeliat marketnya. Dari yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu kita kemungkinan bisa kena all time high 3,5 tapi nggak jadi ya kan, di dropin lagi ke bawah. Ini marketnya kacau sekali ya, jujur ini kacau. Tapi semoga sih untuk hari ini ya, sampai minggu ini terus ada kenaikan sampai 3355 dan otomatis kita melihat yang namanya resistance become support di weekly sudah dites dan kemungkinan bisa lanjut naik sampai 3,5. Nggak tahu deh apa gininya ya beritanya. Oke, dari segi weekly seperti itu. Dari segi daily kalau dilihat ya, kemarin pada saat live itu kan ada, apakah ada kemungkinan marketnya itu bakal ngebentuk harami ataupun doji. Potensial ngebentuk harami ada, cuman haraminya ini kalau dilihat sekarang adalah terlalu kecil dibandingkan dengan mother candle-nya. Mother candle ini kan kegedean ya. Kemudian di sini memang ya bisa dikatakan harami lah ya, dengan body yang sebenarnya tidak terlalu besar, cuman ini proporsional lah, 94 pip bodinya. Dengan total dari keseluruhan candle adalah 252, jadi bisa dikatakan besar bodinya itu ya 40%, 30-40% lah. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini bisa tidak menandakan apapun ya. Karena kalau ini bullish lagi, baru ini bagus dikatakan harami. Dari segi daily kita tidak melihat adanya apapun ya.
Dari segi indikator flat RSI-nya ya, diam lagi di 50, tetapi dari segi stokastik ini drop di bawah 40 ya. Sekarang 38 dan 32. Jadi kalau seandainya memang ini marketnya mau turun ya, momentumnya belum ada. Walaupun secara sekilas dari stokastiknya ini kelihatan mau turun, tapi momentum RSI untuk nge-sell itu belum ada. Ya, karena saya rasa terhalang oleh yang banyak yang nge-buy di sekitaran 3.300 di sini. Jadi kalau misalnya memang marketnya mau naik, tanda pertama adalah stokastik ini nge-cross naik, kemudian diikuti oleh RSI yang naik at least di atas 50 lagi. Itu baru bisa dikatakan marketnya bisa lanjut bullish lagi. Ya, as simple as that. Gampang jadinya ya, kalau kita ngelihat ini marketnya memang mau bullish lagi ya, kalau bisa cross dari segi stokastik naik dan secara RSI balik lagi naik dan harga di atas 44. Gampang. Dari segi daily tetap ya, ini 3283 adalah valid supportnya. Ini tidak bisa diganggu gugat ya, selaku support yang sangat luar biasa valid. Jadi dengan kemungkinannya adalah sekalinya ini jebol, ada skenario market itu tidak retest, yang ada marketnya langsung turun. Contohnya adalah kayak kemarin ya kan, di awal Mei dan juga selama bulan Mei. Ini di breakout langsung ya kan, ini berhenti langsung di breakout jebol ke bawah ya kan, tidak ada retest. Sama halnya di 5 Mei langsung jebol ke atas, tidak ada retest. Kemudian di tanggal 12 Mei langsung jebol ke bawah, langsung turun. Kecuali pada saat 20 Mei baru benar nih ya, breakout, retest naik, retest lagi naik, hampir retest naik lagi. Jadi otomatis 3283 ini adalah valid support yang sangat kuat. Jadi tetap diperhatikan ya. Ini tetap kalau memang misalnya marketnya masih bertahan di atas ini secara daily, pandangan kita overall masih bullish. Break di bawah ini baru bisa kita melihat yang namanya bearish lumayan kenceng. Ya, dari segi H4, ingat apakah H4 bisa mengulang kejadian kayak di tanggal 10 Juni? Bisa aja. Ya, kalau dilihat sekarang berarti ini marketnya sedang berada di sini, ya, sedang berada di sini nih. Karena kalau dilihat ini kan hampir mirip ya. Ingat ya, kejadian itu, histori itu bisa terulang lagi tapi tidak bisa 100% sama. Ya, ini kan naik, turun, naik, turun. Nah ini sekarang naik, turun, naik, berhenti. Ya, di sini dia berhenti sekarang. Itu ya, mirip aja cuman tidak 100% sama. Oke. Dari segi H4 tetap ini 3344 selaku support become resistance yang valid. Dari segi H4 tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi kalau masih antara 3344 dan 3284 itu masih tengah-tengah. Dan ingat, secara H4 memang kita punya high low valid, adalah ini high-nya dan ini adalah low-nya. Ya, ingat ini adalah valid swing-nya yang masih dari segi H4 secara major-nya. Tapi secara minornya adalah ini high-nya dan ini adalah low-nya. Berarti ini adalah swing minornya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, antara major minor, nah di dalam minornya ini wajib ada yang namanya internal structure. Internal structure-nya apa? Kalau internal structure-nya menjadi bearish, maka kemungkinan minornya bearish, internal structure-nya bearish, ini majornya bisa tidak valid. Ini bisa break ke bawah, berarti 3283 tembus ya. Tapi kalau semisalnya majornya masih bullish dan ditambah dengan internal structure-nya bullish, berarti mengulang kayak kejadian di sini ya kan. Berarti ini bearish minornya bisa tidak jadi. Sekarang ini masih tengah-tengah ya, belum kelihatan banget ini menandakan sudah terbentuk bullish structure juga enggak, melanjutkan bearish di minornya juga enggak. Ingat ya, Fibonacci yang bisa dipakai dari segi time frame H4 adalah bisa di sini ya. Kalian pakai dengan body ke body juga bisa, dari high di sini sampai low di sini juga bisa. Kalau dilihat berarti 50% adalah 3344. Pas banget ya. Kalau pakai Fibo yang sebelumnya ini mepet dengan 50%.
Jadi bebas kalian mau pakai Fibo yang mana. Intinya di sini adalah di 3344 adalah Fibo 50%. Naik di atas itu 335556 itu selaku 61,8 dan di situ ada gap dan di situ juga ada fair value gap juga H4. Ya, di sini ada fair value gap H4 dan diikuti juga dengan adanya gap orisinil yang memang belum ditutup ya kan. Jadi kecenderungannya bisa ngejar ini kalau dia break 50%, ngejar di sini baru bisa dibanting. Entah dibanting ngebuat low baru atau ngebanting hanya untuk ngebuat internal structure-nya bullish. Ya, seperti itu. Ingat ya, ini marketnya secara Fibonacci H4 sudah kena 38,2 dan ini sekarang harga muter-muter di 38,2. Nggak jelas ini ya, kayak ibaratnya ini marketnya sedang membuat keputusan, marketnya sedang mikir sorry, apakah lebih prefer kena 44 kemudian muter balik ke bawah, atau lebih prefer kita break 44 dengan power 38,2 itu tidak di respect. Jadi ada kemungkinannya ya, ini kan masih muter-muter di sini marketnya. Ada kemungkinan jika misalnya market memutuskan untuk oke, kita break ke atas, ini nanti ada powernya kencang naik ya. Kemudian kena 3344. Secara time frame kecil kita akan melihat adanya retracement kecil ya, retracement kecil. Nanti ke depannya ini bisa langsung break ke atas. Ya, tapi kalau misalnya market masih ragu-ragu untuk ngebreak 3322, berarti ini kemungkinan marketnya pelan-pelan naik ya. Pelan-pelan nggak pasti kena ini kemungkinan baru bisa dibanting. Itu. Tapi kalau marketnya sekarang memutuskan untuk lanjut turun, ya udah dengan kondisi masih bertahan di 38,2 yang dimana adalah minimal requirement untuk marketnya itu bisa melanjutkan tren saat ini. Berarti ya udah kalau dengan demikian berarti marketnya bisa lanjut turun sampai mana? Sampai daily di 3283. Oke. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai kalian bingung sendiri nanti ya. Karena sekarang kalau dilihat ini market XAUUSD-nya memang benar kacau. Benar-benar kacau sekali ya. Ini kalau dibilang resisten H4 ini tidak bisa dipakai nih ya. Kalian mau pakai resisten H4 ini rada susah di sini ya. Kalian bakal pusing sendiri nanti kalau ngeliatnya di sini kayak saya kemarin ya kan. Saya kira bisa di 3334, kalian lihat sendiri 34 break turun. Sekarang ketemu lagi 34 turun lagi. Ini epic ya. Epic banget. Oke, dari segi H4 indikatornya bagaimana? Secara stokastik ini sudah keluar dari zona overbought tapi dia masih di bawah 50 dan 40. Dan secara RSI ini juga sudah keluar dari zona overbought tetapi masih under 50. Jadi untuk bullish powernya masih belum kelihatan ya. Dari segi H1 kalau dilihat secara stokastik ini muter mau ke bawah, sedangkan secara RSI ini tadi sempat naik di atas 50 dan sekarang antara ngetes 50 atau drop di bawah 50. Kalau RSI drop di bawah 50 lagi ya udah ini kemungkinan turun ya. H1 turun stokastik, RSI juga turun di bawah 50. H4-nya masih flat di bawah 50, ya udah yang kemungkinan lebih prefer untuk condong ke bawah. Oke, sekarang secara H1 price action-nya bagaimana? Apakah memang sejujurnya ini sudah cok atau boss atau bagaimana ya? Secara H1 ya, secara H1 minor Fibo yang dipakai kemarin malam adalah dari sini sampai sini. Dan marketnya itu kemarin hampir kena 61,8, kemudian sudah mental naik dan ini sudah ngelewatin 3337 selaku titik 0 ya kan, sudah di break. Jadi kalau dengan Fibonacci ini seharusnya marketnya bisa muter, dalam artian muter seharusnya ini marketnya naik. Kalian bisa lihat 1272 adalah di 3343, mepet lagi ya. 3343, 3344, 3345 sekitaran sini. Ini banyak banget tabrakannya berarti ya. Kemudian 1618 minornya kecil, di sini adalah ada area supply-nya. Ya, di sini ada satu area supply-nya mepet dengan 1618. Kalau kalian mau pakai ujungnya doang di sini juga boleh.
Berarti sekitaran 3352, mentok maksimal sampai 3355. Ya. Mentok sampai 3355. Itu berarti seharusnya marketnya naik nih, ya. Harusnya marketnya naik, ya. Target sampai mana? 44, 45, kalau lewat sampai 52. Tapi ingat, hati-hati ya, 44, 45 ini menjadi area yang penting nih. Nah, kalau gitu misalnya karena tadi titik 0 sudah break, maka berarti seharusnya kan ditarik Fibo-nya dari sini ke sini sekarang ya. Ini marketnya masih belum nyampe 38,2, dan kalau dilihat sekarang 38,2 ada di 3329. Kemudian 50% ada di 3325, angka yang kemarin, ya kan? Ya, 3325, 3326 di sini, angka yang kemarin lah ya, di sini. Kemudian 61,8 ada di 3322. Ini tidak terlalu bagus 3322-nya. Coba kita pakai time frame kecil ya. M30 apakah ada demand? Rally base rally-nya ada ya, cuma ini rally base rally sudah disentuh sekali ya. Kalau misalnya lihat, ini rally base rally disentuh sekali kemudian marketnya terbang. Jadi apakah ada potensial marketnya buat nyentuh lagi ini? Ada, cuman kalau nyentuh ini saya rasa tidak ekspektasi marketnya bisa lanjut lari. M15, M5. Wah, ini sedikit berat sih ya. Ngebuy di mana? Ngebuy sih sekarang ya. Bagi yang sudah ngebuy dari 3315 mungkin bisa dikonsiderin sih. Tadi sudah dapat 500 pip ya kemarin malam. 200 pip sebenarnya bisa di close tengah sebagian dan sebagainya. Kalau sekarang ini masih sekitaran ya hampir 180 pip lah ya. Bisa dikonsiderkan mau diapain. Dari segi H1 ini, oh ya tadi lupa ya, saya mau jawab. Ini seharusnya sudah boss atau cok gitu kan. Kalau dilihat ya, ini H1 tidak begitu kelihatan sih ya, karena ini high tertingginya. Jadi seharusnya begini nih. Turun, ya kan, di sini low, naik, kemudian turun, naik, turun, naik. Ini change of character. Kemudian naik, turun, naik, turun, turun, naik. Seharusnya sih sudah change of character bullish ya. Change of character bullishnya di mana? Di sini. Makanya dia turun untuk nge-retest area itu lagi, walaupun rada ekstrim sih sebenarnya ya. Nih ya, tuh. Ini sebenarnya adalah cok bullishnya. Cok, retest, kemudian naik, kemudian di sini dia ngebuat turun, dia nge-break low-nya ini ya kan, kemudian dia turun jauh untuk ngejar area demand sekaligus yang sudah saya katakan kemarin ya, demand di sini. Kemudian ternyata ini adalah change of karakternya, dia ngetes cukup jauh ke bawah, kemudian dia terbang. Dan barusan kita melihat yang namanya breakout structure ya. Nih, di sini breakout structure-nya barusan secara H1. Jadi ini adalah boss ya. Dan di sini adalah cok. Nah, berarti seharusnya, dan ini adalah inducement. Oke, ini adalah inducement. Jadi kalau misalnya marketnya mau bearish, ini tinggal ngebreak ini aja ya. Tinggal ngebreak 3310 low tadi malam. Udah, marketnya bisa langsung bubar sampai 83. Jadi skenario-nya kalau dia mau bearish beneran ya, secara H1, kan sekarang H1-nya begini ya. Salah. Sorry. Naik, turun, naik. Tak pas dah. Dari sini naik ya. Turun, naik, turun. Oke, ini dan ini. Nah, kan turunnya sekarang. Kalau dia masih bertahan kayak tadi di area demand di 25 dan sebagainya sampai sini dan kemudian naik, ya udah, berarti kemungkinannya lanjut bisa boss lagi. Kalau misalnya marketnya condong untuk lanjut turun ke bawah ya kan, ngebreak demand,
break inducementnya sekalian, ini bisa lanjut ngedown sampai di 83. Ingat ya, sementara ini adalah inducementnya di sini. Jadi kalau kedepannya ingat besok kan marketnya tidak libur, market Indonesia doang liburnya. Jadi kalau semisalnya besok marketnya itu terdapat yang namanya inducement baru, geser ya, dalam artian ini kan inducementnya di sini. Jadi kalau misalnya begini turun, iya begini, kemudian kena di sini. Oh sebentar, kok saya lupa gambarnya ya. Begini. Oh ya, begini ya berarti ya. Saya lupa gambarnya. Gini ya kan, turun, kena di sini, kemudian kena 44, kemudian dia break ke bawah, retest, berarti inducementnya sudah pindah ke sini ya kan. Nanti kalian bisa ambil sell. Berarti inducementnya berarti pindah ke sini. Ya. Sementara ini ya kan marketnya masih berusaha untuk ngebuat higher low baru secara time frame 1. Nah, santinya sih sudah bullish ya. Cuman apakah ini valid banget bullish? Sementara iya. Yang penting ini 3310 tidak lewat. Kalau 3310 lewat ya otomatis bearish. Karena kalau di bawah ini udah nggak ada area yang bisa nahan. Ya kan, ini area demand sudah dijebol juga. Jebol di respect, ada bullish engulfing, tapi kedepannya ini nggak bisa menahan market. Bagi satu adalah kalau kalian mau pakai trend line. Kalau kalian mau pakai trend line ini juga boleh ya. Trend line ini ini baru kena 3, ini sudah kena 3 candles ya. 1 2 3. Jadi kalau nanti kedepannya kena 4 dan naik dan lanjut naik, tapi kayak tadi saya bilang ya, naik turun, kena ini break trend line, retest, ini bisa lanjut turun. Bisa seperti ini kejadiannya juga ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi harap hati-hati, jangan langsung dipaksain untuk open. Ingat juga hari Jumat itu sudah penutupan minggu, jadi kalau kalian ingin trade harap diperhatikan juga ya. Kalau saya pribadi mau ditanya ada mau open baru nggak? Saya nggak ada open di 3315 karena ini area demand sudah di break. Saya juga maunya nge-buy di situ, cuman karena di break H1 di sini ya udah saya nggak ambil buy. Mungkin saya akan ambil sell ya di 44 mungkin lah. 4445 mungkin saya akan ada ambil sell. Sementara ini untuk swing saya yang dari 3300 saya sisain cuma lagi 30% ya. Dan itu sudah saya bodo amat. Saya sudah close 70%, sisa lagi 30% ya. Udah bodo amat saya tuh. Karena menurut saya sih ini sudah tidak bisa dikategorikan swing sih. Tiba-tiba swing ya bagus-bagus sih, marketnya memang naik ya kan, naik terus dan terus. Cuman saya rasa rada berat kalau marketnya mau naik dan naik sih. Tiba-tiba Trump ngomong A, B, C itu bisa bubar itu ya. Oke, jadi harap diperhatikan untuk kalian yang ingin trade sekarang sampai besok. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Kalau kalian ingin libur tradingnya besok karena hari Jumat juga nggak masalah ya, santai aja. Kalau kalian ada yang ingin merayakan karena besok adalah 1 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriyah ya, kalau nggak salah ini saya lihat di kalender. Jadi selamat tahun baru Islam bagi teman-teman Muslim. Kalau tidak mau ambil pusing besok nggak usah trade, nggak masalah ya kan, kalian boleh melakukan kegiatan apapun. Nanti kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 30 sekaligus itu adalah penutupan bulan Juni. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye bye.